Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kembali lagi kita mengkaji kitab mulia yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Bulughul Maram. Baik, silakan. Ada yang menghafal tetapi bukan untuk diamalkan, karena hadisnya ini hadis yang dhaifun jiddan. Tafadhal. Bismillah. Baik. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Bi isnadin dhaif. Baik, antum silakan. Mana yang lebih lancar? Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Qala rawahu Daruqutni bi isnadihi dhaif. Baik. Bi isnadin dhaif. Karena sanadnya dhaif, enggak ada hadiahnya. Ya. Insyaallah. Silakan maju. Antum mau uang Malaysia apa Indonesia?
Baik. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'if. Hadirin sekalian, meskipun hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan, namun semua jalan hadis atau turuku al-hadis dha'ifun jid. Bahkan di antara mereka mengatakan matruk. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari mengatakan tarakuhu. Para ulama meninggalkan perawinya. Tarakuhu berarti matruk. Dan perlu diketahui status yang telah dibuat oleh Imam Al-Bukhari paling terendah, paling jeblok adalah matruk. Dan matruk itu sama dengan kadzab. Matruk itu sama dengan maudhu' menurut Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa ini sekalian hadis ini dha'if? Kata Imam Al-Hafidh di dalam At-Talkhis, rawahu al-Baihaqi min tariqi Utsman ibn Abdurrahman. Utsman ibn Abdurrahman sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in adalah seorang perawi yang lemah. Ya, dha'ifun jiddan. Yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari tadi tarakuhu matruk. An Atha an Ibnu Umar. Bahkan Yahya ibnu Ma'in terang-terangan mengatakan kadzab. Makanya diistilahkan oleh para ulama wa Utsman kadzabahu Yahya ibnu Ma'in. Inilah hadirin sekalian hakikat daripada al-jarh dan bukan bagian daripada ghibah. Ini adalah bagian daripada hifdzuddin, menjaga agama. Makanya Imam Al-Bukhari ketika mengatakan fulan matruk, fulan begini dan begitu, dia mengatakan maghtabtu ahadan ba'da ma 'alimtu 'anna al-ghiba tadurru ahlaha. Saya tidak pernah ghibah semenjak saya mengetahui ghibah itu membahayakan pelakunya. Dan yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari bukan ghibah. Wa min tariqin Nafi'. Sebetulnya kalau Nafi' an Ibnu Umar ini adalah sanadnya yang sangat bagus. Ya. Sanad hadis terbaik itu dari Malik Nafi' dari Ibnu Umar. Tapi sayangnya di dalam sanad ada Khalid ibnu Ismail yang dikatakan oleh para ulama adalah matruk, sama dengan kadzab.
Ada lagi dari Abul Walid Al-Makhzumi wa tabi'u Abul Bukhturi. Ya. Meskipun ini jalan mendukung yang seharusnya menguatkan sanad hadis ini, ternyata sanadnya adalah seorang perawi yang wahuwa kadzab lagi. Abul Walid Al-Makhzumi Al-Kadzab. Ya. ورواه من طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد ابن الفضل وهو متروك ورواه من طريق عثمان ابن عفان عن مالك عن نافع عن ابن عمر. Coba. Jadi jalan ini adalah jalan kalau seandainya tanpa seorang yang namanya Utsman ibnu Abdullah, sanadnya adalah Ali karena Malik Nafi ibnu Umar. Makanya kitab yang paling terbaik ditulis di muka bumi tentang hadis adalah Al-Muwatta. Tapi kitab paling sahih ditulis di muka bumi setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Kenapa? Al-Muwatta memiliki status seperti itu karena semua sanad yang ada di dalam Muwatta itu ali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 4. Rawa Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Ya. Dan rentan perawi makin panjang, makin jauh zamannya, makin berpotensi kelemahan. Yang disebut oleh para ulama ahli hadis adalah nazil, turun, jatuh. Dan ini kita ketahui dimanapun, ya. Islam juga makin jauh rentan waktunya, makin jauh tempat asalnya, itu mungkin terjadi distorsi itu terbuka lebar. Apalagi yang memahami Islam itu tidak mengerti perangkat-perangkatnya. Dari mulai usul at-tafsir, usul fikih, kemudian al-lughah, kemudian al-balaghah, makin jatuh di dalam memahami Islam. Wa qala al-Baihaqi, katanya Imam al-Baihaqi, ahadisuha kulluha dha'ifah. Jadi seluruh hadis yang diriwayatkan dari Utsman ibnu Abdurrahman dengan berbagai macam turuk jalan adalah dha'ifah. Dan perawi-perawinya antara matruk dengan kadzab, dan itu hanya istilah. Ya, duanya adalah kadzab. Ya. Qala Abu Hatim, hada hadisun munkar. Wa qala Ibnu Mulaqqin atau Mulaqqan. Ibnu Fauzi. Mulaqqin atau Mulaqqan. Mulaqqin. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab. هذا ملقن هذا مسيب لماذا؟ هذا ملقن أو مسيب؟ ملقن مسيب ليس مفعول، مسيب فاعل أو مفعول. هذا خلاف بين العلماء في القراءة. ابن الملقن ابن مسيب مسيب. والصحيح
Maf'ul. Musayyab mulaqqan. Wa sahih ala ma turajjih. Ya, yang sahih menurut tarjih antum. Karena kita tidak boleh tenggelam di dalam perdebatan yang tidak ada akhirnya hanya karena membaca satu nama orang. Mulaqqan atau mulakin. Musayyab atau musayyib. وقال ابن الملقن هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. Begitu juga sama yang dikomentari oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang begitu, kenapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan hadis ini? Atau pertanyaan orang awam yang mungkin ada nada kebencian, apa tidak ngerti Al-Hafidh bahwa hadis ini dhaif? Kalau mengerti, bukankah orang yang menyebarkan hadis yang maudhu' matruk sama dengan menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan ahadul kadhibain. Orang yang menyebarkan hadis dhaif yang tingkatannya itu matruk atau kadzab termasuk salah satu di antara dua pendusta, membuat atau menyebarkan. Dijawab oleh Syekh Abdullah Ibnu Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menghadirkan hadis ini di dalam rangka untuk libayani halihi. Ini jangan keluar masuk itu, siapa tuh anak? Udah, jangan masuk lagi. Udah gitu di kamera lagi. Yang keluar masuk dihindarkan dari kamera. Ini masuk sampai luar negeri loh Pak. Udah gitu sarungnya, pakai sarungnya, waduh malu-malu. Aduh, itu santri siapa itu? Parah. Ini muridnya Ustadz Arinto ini kayaknya. Ini muskilah ya Ustadz. Masuk. Ya, oke. Keluar masuk udah berapa kali nih? Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Kita bisa putuskan bahwa hadis yang ada di depan kita adalah hadis dhaif, bukan hanya dhaif, dhaifun jiddan. Meskipun kata para ulama ini tidak menjadikan hujjah buat menetapkan hukum imam. Dan Al-Hafidh tadi menurunkan hadis ini karena untuk menjelaskan halnya, kondisinya. Dan ini dilakukan oleh banyak ulama. Jadi para ulama, baik itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, menurunkan hadis-hadis yang dhaif, yang sampai pada tingkatan seperti ini. Bukan para ulama itu tidak mengerti statusnya, bukan para ulama itu tidak mengerti kedudukannya, libayani hali, untuk memberitahukan ke umat bahwa ini adalah dhaif. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Kita tidak mengingkari sahnya sholat di belakang makmum selagi dia itu muslim. Di belakang imam selagi dia itu muslim.
Meskipun kita tidak menggunakan hadis ini, tapi dengan dalil-dalil yang lainnya, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sallu ma'ahum, fa in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Jadi salatlah kalian bersama mereka. Ya. Alias imamnya itu fasik, imamnya itu ahli bid'ah. Yang penting dia itu muslim. Ya. Yang penting dia itu muslim. Kalau benar untuk kamu dan untuk mereka, kalau salah benar untuk kamu alias salatmu itu sah, salat mereka yang tidak sah. Jadi kalau seandainya imam tersebut itu seorang fasik, contoh imam masjid penjual jimat, imam masjid seorang dukun, dan di Indonesia itu potensi besar. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ketika masuk di masjid sholat bersama imam dan imam itu sudah kita kenal, dan masjid itu kita gunakan untuk sholat berkali-kali, kita tahu itu si dukun. Kalau kita baru datang, umpamanya anak kemarin di Malaysia, kemudian saya sholat, tahu nggak dia itu dukun atau tidak dukun? Nggak tahu. Oleh karena itu, kita menghukumi secara zahir. Nahnu nahkum bidawahir la bisarair. Kita menghukumi sesuatu itu secara zahir. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan ketika ditanya tentang hukum salat di belakang ahli bid'ah, salli ma'ahu wa alaihi bid'atu. Salatlah bersama dia, bid'ah dia itu yang nanggung. Itu clear. Kenapa di sini ada perbedaan di antara para ulama? Salat di belakang orang ahli maksiat, termasuk peminum, penzina, pencuri, perampok, pemakan riba, penjual jimat, meskipun dia kiai, punya pondok pesantren, tapi kalau dia menjual jimat, maka dia itu fasik. Karena Rasulullah mengharamkan 3 harga. Samanul kalbi, harganya anjing. Sama wa mahrul baghi, upahnya pelacur. Wa khulwanil kahin. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah memberikan status upah dukun itu hulwan, dari halwa. Halwa itu apa bahasa Arabnya halwa? Manisan, manis, karena nggak ada usaha. Wallahi tinggal kadang niup air ini ditiup, udah, yang hanya 2.000 jadi 20.000, bahkan 200.000. Meskipun dia sendiri kalau minum nggak percaya kalau sembuh. Coba bayangkan. Kan kurang ajar dukun itu. Makanya di zaman Umar itu dipancung dukun itu. Zaman Umar ya. Karena ngomong zaman Umar Ibnul Khattab. Lalu sekarang malah dipelihara. Ya, dipelihara. Untuk pilkades ya. Itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan qaulu la ilaha illallah. Ya kita, sebabnya apa? Sebab dulu. Jadi hadirin sekalian, kenapa terjadi perselisihan di antara para ulama hukum sholat di belakang imam yang fasik tadi? Yang menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tasihhu salatuhu, sah salatnya. Yang menurut Imam Malik dia tafsil.
Kalau dia kefasikannya itu bighairi ta'wil, tanpa ada dasar ta'wil, maka tidak sah. Tapi kalau dasarnya itu ta'wil, sholatnya sah. Apa yang dimaksud ta'wil? Maksudnya salah konklusi. Contoh, ada orang yang meyakini khamr itu halal. Karena mengambil pendapatnya Ahlul Iraq. Hanafi itu mengatakan khamr itu kalau tidak terbuat dari anggur atau kurma atau gandum, minimal itu makruh asal tidak memabukkan. Kemudian dia juga salah paham terhadap ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekat-dekati sholat sementara dalam keadaan mabuk. Yang penting tidak dalam keadaan dekat sholat. Mabuk boleh. Ternyata ayat ini sudah dinasakh. Tapi dia takwil. Dia ambil pendapat. Akhirnya dia minum khamr. Nah ini maksudnya adalah apa? Fasik karena takwil. Kalau dia itu tahu khamr itu haram, riba itu haram, tapi dia tetap muamalah, maka dia bighairi ta'wil, maka dalam kondisi seperti ini dia itu tidak sah bermakmum. Kata siapa? Imam Malik. Ada sebagian ulama mengatakan kalau dia melakukan satu pelanggaran yang maqtu' bihi, ya pelanggaran yang dengan nas, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia itu melakukan pelanggaran, yang pelanggaran itu ada khilafiyah atau berdasarkan ijtihad, maka sholatnya tetap sah. Ini antara maqtu' ghairu maqtu'. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Dan bahkan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh para ulama Hanabilah. Beliau mengatakan, kalau sekarang kefasikannya itu terkait dengan sah tidaknya sholat, maka sholatnya batal, tidak sah, dan bermakmum juga tidak sah. Kalau kefasikannya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat, maka kita bermakmum dengan imam yang fasik, hukumnya sholat kita sah. Ini pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih di antara sekian pendapat para ulama, bermakmum dengan imam yang fasik, ahli maksiat, termasuk dia melakukan kebid'ahan adalah sah secara mutlak, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i tanpa catatan. Meskipun makruh hukumnya. Kalau sekarang soal urusan sah nggak sholat itu sah. Tapi para ulama juga sepakat bermakmum di belakang imam yang fasik, apalagi ada yang lebih adil, jujur atau bersih, maka makruh. Okay? Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam masalah salat, fal ya'ummuhum aqra'uhum bi kitabillah fa in kanu fi dzalika sawa fa'alamuhum bisunnah. Meskipun salat itu tidak seperti syahadah, tidak seperti riwayah. Kalau riwayah disyaratkan adil, kalau syahadat itu disyaratkan adil, kalau salat disyaratkan adil tidak. Alias imam itu harus adil atau tidak. Kalau seorang saksi harus adil, seorang perawi harus adil, tapi seorang imam harus adil enggak? Tidak. Yang penting seorang imam itu harus yasbut islamuhu walau lam tasbut adalatuhu. Yang penting tetap Islamnya meski tidak tetap keadilannya. Maksudnya
Ya, yang penting keislamannya itu terwujud. Keislamannya itu bisa kita buktikan bahwa Islamnya itu benar meskipun tidak adil. Beda dengan riwayat. Rawahu adlun dabtun tamun. Begitu juga syahadat. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang sekarang ini menjadi imam tidak disyaratkan adalah dalilnya. Di antara beberapa hadis dan juga pernyataan ulama, di antaranya adalah pernyataan Al-Hasanul Basri dan praktik sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud dan Anas ibnu Malik itu bermakmum di belakang Walid ibnu Uqbah. Bahkan pernah Walid ibnu Uqbah sholat subuh 4 rakaat karena mabuk. Dan ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, sambil mabuk. Mau nambah lagi enggak rakaatnya? Begini. Coba. Anas bin Malik dari belakangnya mengatakan, qad zitta. Kamu sudah nambah, mau tambah lagi berapa? Coba. Tapi Anas bin Malik tetap sholat di belakang mereka. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Ya. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Andaikan ada seorang ulama yang tidak mau sholat di belakang mereka, bukan persoalan kaitannya dengan sah tidaknya, tetapi da ajli tawarru' untuk menjaga wira'nya. Bahkan Imam Malik tidak pernah sholat di masjid selama 40 tahun karena ada masalah dengan apa? Amir. Sholat di rumah. Jadi masalah pribadi Imam Malik ya. Gitu ya. Dengan demikian close-nya seorang muslim yang penting terbukti membaca syahadat, apalagi dia sudah melakukan sholat dan buktinya dia menjadi imam, dan syurutus sholat arkanuha wa syurutuha mutawaffiratan, semua terpenuhi, maka sah. Soal kesalahannya, kefasikannya, kebid'ahannya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sallu ma'ahum, salatlah bersama mereka. Fa in asabu, kalau dia benar, falakum, kamu juga benar. Walahum, dia juga benar, salatnya sah. Fa in akhta'u, kalau mereka salat dalam keadaan salah, falakum, salatmu benar. Wa alaihim, salat mereka yang salah. Kayaknya tadi ya, para ulama salat di belakang mereka-mereka yang fujar busat, bahkan sahabat ridwanullahi alaihim salat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf, yang antum tahu sendiri bagaimana kesadisan kejahatan di Hajjaj ibnu Yusuf, membunuh lebih dari 350.000 kaum muslimin disembelih dengan tangannya. Termasuk yang disembelih adalah Sa'id ibnu Jubair, yang dia berdoa sebelum dia sembelih, ya Allah, saya korbankan nyawa ini dan saya mohon setelah ini tidak ada satu nyawa pun yang disembelih oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Dia minta kepada Allah dan Allah kabulkan karena dia termasuk ulama yang sangat mustajab doa. Caranya Allah mengatur semua itu dengan mudah. Setiap hari Hajjaj ibnu Yusuf tidak bisa tidur. Selalu tidur baru layap-layap Sa'id ibnu Jubair datang dan memukul-mukul kakinya. Hajjaj ibnu Yusuf, bagaimana dengan nyawa-nyawa yang kamu sembelih? Nanti kamu berhadapan dengan Allah tiap malam. Dia tidak bisa tidur sampai mati. Insya Allah. Ini, tapi bukan mubahalah ya. Ini bukan mubahalah. Itu. Ya Allah, ya, saya korbankan nyawaku ini untuk kaum muslimin.
mudah-mudahan sejak ini sudah tidak ada lagi kaum muslimin yang disembelih oleh Hajjaj. Dan betul, nggak ada setelah itu yang diganggu oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan hari-harinya ketakutan. Ya, makanya antum kalau berjuang di agama Allah, antum kalau membela agama Allah, in tansurullah yansur, antum jangan merasa sendirian. Jangan. Kita pasti dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita ini bersama Allah. Coba antum cek, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, itu ayatnya seamrek. Apalagi kita ini sedang memperjuangkan din. In tansurullaha yansurkum, ihfadillah apa? Yahfaduk. Itu amr, Pak. Antum masih ragu lagi. Antum dengan menjaga agama Allah, mau di IHBS dan di luar IHBS berdakwah, ini tidak akan dijaga oleh Allah, antum berarti imannya itu kurang beres. Makanya antum cek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan apa? Kata muridnya, tidaklah ada saat yang paling menyenangkan buat guru saya kecuali saat dikabarkan dia akan masuk penjara. Kenapa? Karena dibuangku adalah tamasa, di penjaraku adalah khalwah, dibunuhku adalah syahid. Coba bayangkan. Dengan demikian dibutuhkan sekarang kita itu mereview, memperbarui. Ya. Kalau kita bisa itu kita luruskan mindset, paradigma kita. Jangan hidup cengeng lagi di depan agama Allah. Kalau ini cengeng, ini cengeng. Pak, Islam itu jaya dengan darah. Islam jaya itu dengan keringat. Perjuangan para ulama. Rasulullah lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Haris. Sekarang umat belakangnya cuman rebanaan sambil selawatan. Itu yang disuguhkan ke Rasulullah. Itu yang dicintai oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Tapi hadirin sekalian perlu diketahui, soal masalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan hanya lisan, tapi sidqan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Kalau memang begitu, Ubay Abdullah bin Salul yaqulu la ilaha illallah. Munafiqun yang telah divonis oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar yaquluna la ilaha illallah. Begitu juga sekarang banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah kuburan, tempat angker, mengkultuskan ini itu, yang sampai kepada tingkatan kalau enggak kufru al-inad wal juhud, al-i'rad, al-jahl. Ya, ini semuanya dilakukan meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dakhala al-jannah? Tidak. Karena sebagaimana kata para ulama, la ilaha illallah adalah kunci. Dan kunci itu tidak akan bisa membuka pintu kalau tidak ada giginya. Giginya itu adalah syarat. Giginya adalah amal. Giginya adalah konsekuensi la ilaha illallah. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ. Enggak mungkin sekarang hanya وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tidak. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Konsekuensi daripada la ilaha illallah yang ini tidak banyak dijalankan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab.
kita simpulkan yang pertama diperhatikan, meskipun hadis yang kita baca tadi adalah dhaifun jiddah, tetapi kita bisa mengatakan bahwa salat di belakang imam asalkan dia itu muslim membaca syahadah la ilaha illallah, maka salat kita itu sah. Dalilnya kata para ulama, ya, Al-Hasanul Basri mengatakan salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, salat di belakang ahli bid'ah itu tidak mengapa. Bahkan Anas bin Malik salat di belakang Walid ibnu Uqbah yang sedang mabuk. Begitu juga Abdullah ibnu Mas'ud salat di belakang Walid ibnu Uqbah sedang dalam keadaan mabuk. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim salat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf Mukhtar, ya, yang dikatakan al-muntabir, yaitu pendusta, dan al-Hajjaj ini adalah tukang menumpahkan darah. Dengan demikian kita bisa simpulkan salat di belakang orang fasik, ahli bid'ah dan ahli maksiat sah berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita sampaikan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.